Haleluya. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita harus tetap bersukacita dalam segala keadaan kita. Kalau kita lihat situasi saat ini dapat dikatakan termasuk mencekam. Karena apa? Hampir setiap kampung sudah ada yang terdampak dengan COVID-19. Gelombang kedua daripada COVID-19 sudah mulai terjadi di bangsa ini, khususnya di Jabodetabek. Kalau saya dengar Jakarta itu sebenarnya sudah zona hitam, Bekasi menjadi zona merah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang dapat menolong saudara dan saya? Siapa yang dapat melindungi saudara dan saya kalau bukan Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini? Tapi banyak orang Kristen mengabaikan hubungannya dengan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan Tuhan, padahal hanya Tuhan yang sanggup melindungi saudara dan saya. Apakah saudara tahu di lingkungan saudara di mana saudara berinteraksi dia kena COVID apa tidak? Mungkin tidak tahu dengan siapa kita akan bertemu, dengan siapa kita akan berinteraksi, dan dia keadaan fisiknya seperti apa. Tapi yang jelas satu hal, apabila saudara dan saya masih berlindung di dalam naungan kasih Tuhan, Tuhanlah yang akan menjaga saudara dan saya. Oleh karena itu sebagai orang percaya kita harus berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya pakai protokol kesehatan. Kalau saya dengar dari tangga saya sebelah itu, orang yang kena COVID positif itu malah gak pernah keluar. Bayangkan saja, dia tidak pernah keluar ke rumah, dia pernah keluar dari rumah. Dia di dalam rumah, paling seminggu tuh hanya sekali keluar untuk beli keperluan makanannya. Tapi dia bisa positif. Saya katakan memang COVID ini bagaikan siluman. Dia mengenai sasaran-sasaran orang yang diinginkannya. Kalau saudara ingin aman, berlindunglah di dalam naungan kasih Tuhan. Hanya itu yang menjadi jaminan selain saudara menjaga diri dengan protokol kesehatan. Haleluya. Pada saat siang hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mengajar kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya itu berdoa. Banyak orang Kristen ini lempeng-lempeng aja hidupnya, tidak pernah berdoa karena merasa masih aman, masih merasa nyaman. Saya dengar dari seseorang yang baru gejala ini, saudaraku, langsung disuruh isolasi. Tahu nggak yang dihantam? Yang dihantam bukan fisiknya, tapi mentalnya, psikologisnya kena. Dia sangat drop sekali ketika dikatakan bahwa dia sudah masuk di dalam kategori untuk diawasi. Dia drop. Ketika dia drop dengan rasa ketakutan yang luar biasa ini, otomatis imunitas tubuhnya turun. Maka saya katakan sama dia, jangan takut Pak. Kita harus tahu, sekalipun ini sekarang mulai merebak lagi, ketika sudah mulai meredah, kemudian meledak lagi, di Suzuki itu kalau saya dengar 80 orang karyawannya. Bayangkan saja. Mereka itu gak menyerahkan diri, tapi lari. Karena takut diisolasi. Nah ini yang berbahaya. Karena dia kalau kemana, dia bisa mengenakan kepada orang lain. Jadi saudara saya gak tahu di mana kita bergerak, di mana kita berjalan. Tapi yang kuncinya terpenting, mari tetap duduk di kaki Tuhan, berdoa dan belajar tentang apa yang dikehendaki Tuhan, supaya Tuhan melindungi saudara dan saya. Saya katakan COVID ini bagaikan siluman. Mengalahkan siluman itu apa? Hanya Tuhan. Haleluya. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal 6 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Dengan perikop hal berdoa. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama Matius pasal 6 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan
jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saat siang hari ini Tuhan ingin mengajarkan kepada saudara dan saya hal tentang berdoa. Banyak orang Kristen menyepelekan masalah doa, ya kan? Banyak. Mereka bisa melakukan aktivitasnya setiap hari lancar, tapi kalau untuk berdoa belum tentu satu hari dia berdoa. Oleh karena itu saat siang hari ini Tuhan mau agar saudara dan saya mulai berbenah diri. Dengan situasi yang seperti ini, saudara dan saya tidak dapat melakukan sesuatu apapun tanpa perlindungan Tuhan. Kalau saya lihat gelombang pertobatan begitu luar biasa di luar negeri. Di Venezuela itu, yang dulunya itu adalah tempat perjudian, tempat yang sangat kotor istilahnya. Kemarin 5.000 orang dibaptis menerima pertobatan. Di India, kenapa? Mereka tahu bahwa mereka tidak akan sanggup untuk mengatasi persoalan yang sedang membumi ini. Hanya dengan cara datang kepada Tuhanlah mereka akan aman di dalam perlindungannya. Demikian juga saat ini Tuhan mengajar kepada kita sebagai orang Kristen yang dari lahir sudah Kristen tetapi tidak pernah berdoa. Saat ini firman Tuhan mengatakan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa dikatakan berdoa kok munafik? Aneh kan? Berbeda, bertolak belakang. Orang berdoa itu otomatis seharusnya adalah orang yang tulus, orang yang serius. Tetapi ternyata ada orang Kristen tapi berdoa itu karena kemunafikannya. Supaya apa? Dilihat dari luar itu dia baik, dilihat dari luar itu benar, tapi sebenarnya yang di dalam itu justru kebalikannya. Kita lihat ayatnya di dalam kitab Matius 23 ayat yang ke-28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini banyak sekali terjadi di dalam kehidupan orang yang menyebut dirinya Kristen, pengaku milik, pengikut Kristus. Saudaraku, sangat menyedihkan sekali. Nampak di luar benar, tapi di dalam justru penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Ini banyak terjadi, bukan hanya orang di luar, di dalam gereja juga banyak. Bahkan sekarang sedang disoroti para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Sehingga apa? Mereka menjuluki dengan kalimat, dengan istilah, perkataannya Roh Kudus, tapi perbuatannya roh halus. Karena apa? Karena
dengan apa yang dilakukannya. Supaya apa? Supaya dapat pujian. Makanya dia berdoa di tikungan-tikungan, di jalan-jalan, supaya dilihat orang, dipuji orang. Wah, dia orang yang saleh ya. Padahal itu tidak dikehendaki Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang dikehendaki Tuhan. Firman Tuhan di ayat ke-7 mengatakan, ayat ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa-Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tuhan mau kita tidak ekstrim. Ya. Kita tidak ekstrim ketika kita mengaplikasikan iman kita dengan berteriak-teriak. Banyak orang Kristen ini sering mempermalukan Tuhan dan mempermalukan dirinya sendiri. Di sebuah perumahan ada rumah tangga orang Kristen seperti kita ini. Jadi cemoohan tetangga yang lainnya. Kenapa? Karena ketika berdoa dia ekstrim sekali. Berdoanya dia berteriak-teriak, memakai bahasa roh lagi. Tapi saya nggak tahu bahasa roh apa yang dipakai dia. Seharusnya kalau orang yang pakai bahasa roh itu orangnya tertib, orangnya disiplin, dan orangnya bisa mempraktekkan melalui perbuatan, praktek hidupnya. Ini enggak. Kalau berdoa berteriak-teriak sampai tetangganya mendengar dengan bahasa-bahasa asik. Tetapi setiap hari pertengkaran di dalam rumah tangganya terjadi. Sehingga menjadi cemoohan tetangganya. Oleh karena itu saat siang hari Tuhan mau saudara dan saya ini adalah menjadi berkat. Firman Tuhan berkata kalau berdoa itu tidak perlu orang lain tahu. Tidak perlu kita canangkan, tidak perlu kita teriakkan supaya orang lain mendengar, oh dia sedang berdoa. Tidak perlu. Doa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi itu gimana sih? Gak mungkin dong kalau kita punya kekasih atau pacar kita berbicara, kita teriak-teriak, gak mungkin. Bahkan kalau perlu kita hanya berbisik, sayang, ya kan? Kita akan berteriak, sayang, gitu kan enggak. Itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan, doa kita ini. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Saudara dan saya membangun hubungan pribadi yang manis dengan Tuhan. Ayat ke-7 mengatakan, lagi pula dalam doamu jangan bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jangan bertele-tele, panjang kali lebar menjadi luas. Banyak sekali orang Kristen kalau berdoa bertele-tele, apalagi dalam komunitas Kristen ya. Kalau ada perkumpulan, kalau disuruh berdoa, waduh, sampai yang ikut berdoa mengikuti doa ini jadi tertidur. Kenapa? Karena terlalu panjang, terlalu lama. Bukannya salah, tapi kita harus tahu lokasi, situasi, dan kondisi di mana kita berdoa. Kalau kita berdoa di rumah kita boleh lah, ya kan, pribadi kita. Tapi kalau kita berdoa di tempat yang umum, kita harus berdoa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daripada doa itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan gak mau yang bertele-tele. Karena apa? Firman Tuhan di sini mengatakan, bukan karena banyaknya kata-kata. Terus, oh karena aku banyak kata-kata saya langsung didengar, dikabulkan Tuhan. Belum tentu. Ada sebuah kesaksian saudaraku yang dikasih Tuhan. Ada seorang anak kecil umur 5 tahun. Dia hanya bisa berdoa karena diajarkan orang tuanya ya. Tuhan berkatilah makanan ini. Dia hanya tahu itu, namanya baru umur 5 tahun. Dia belum bisa berdoa panjang kali lebar. Satu saat dia bermain di lapangan bersama teman-temannya. Ketika dia sedang bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba ada seekor kerbau yang lari menuju lapangan dalam keadaan mengamuk. Kerbau ini dalam keadaan mengamuk. Kalau kerbau mengamuk itu tenaganya pasti luar biasa ya. Lari kencang di kerbau. Nah teman-temannya bermain dengan teman-temannya. Teman-temannya sadar, loh kok ada kerbau kesini? Mereka lari semua. Tapi si anak kecil ini nggak tahu karena dia asik bermain.
asik bermain, tapi ketika kerbau itu setengah meter jaraknya dari dia baru sadar akan adanya bahaya. Ketika dia mendongak ke atas, dia lihat kerbau sudah mau menerjang dia. Apa yang diucapkan? Dia berteriak dan berdoa, Tuhan berkati makanan ini. Lah, aneh kan? Dia doanya bukan apa yang menjadi tujuan, harusnya lalukan ini kerbau ini. Tapi dia berdoanya, Tuhan berkati makanan ini karena memang itu yang dia bisa. Dia berdoa seperti itu, tapi Tuhan tahu apa maksud dan tujuan dari perkataan anak kecil ini, yaitu minta perlindungan, minta pertolongan Tuhan. Maka saat itu juga kerbau itu langsung berbalik 90 derajat meninggalkan anak itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika engkau dalam menghadapi persoalan yang sangat genting, sangat urgent, hanya dengan sepatah kata saja Tuhan sanggup menolong engkau. Ketika Petrus jalan di atas air, ketika melihat Tuhan jauh dikirain hantu, dia katakan, kalau memang engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Marilah datang. Ketika Petrus disuruh datang, berjalan dia di atas air. Wah, ternyata aku bisa ya berjalan di atas air. Tapi ketika dia melihat kanan kirinya ombak gelombang, kecutlah hatinya. Ketika dia kecut hatinya, timbul kebimbangan dan keraguan. Maka tenggelamlah Petrus. Apakah Petrus berdoa panjang kali lebar? Tidak. Dia hanya berkata, Tuhan tolong. Saat itu juga langsung Tuhan tolong. Kenapa kamu tidak percaya? Banyak orang Kristen mengalami persoalan, sudah mulai berjalan, tapi dilihat gelombang begini besar seperti situasi ini, mereka mulai ciut lagi, mulai takut. Kalau biasanya mereka sudah aktif beribadah, didengar, oh di sana ada kau yang positif, oh ada di sana ada positif, langsung mulai melempem, mulai ciut, mulai tenggelam. Padahal firman Tuhan berkata, sesuai dengan imanmu jadilah padat. Kalau Petrus ini tidak ragu ketika berjalan, pasti dia sampai kepada Yesus. Tapi karena dia melihat gelombang kanan kiri begitu besar, kecut hatinya dan timbul keraguan. Tuhan mau saudara dan saya tidak pernah ragu. Kalau kita sudah berdoa, percayakan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki hidup saudara dan saya, bukan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan di ayat ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Tuhan itu sebenarnya tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keperluan. Tuhan tahu persis. Tapi ingat satu hal, sekalipun Tuhan tahu, bukan berarti saudara dan saya tidak berdoa. Bukan berarti kalau sudah berdoa seperti berdoa apa ya, singkat banget. Tuhan berkatilah saya hari ini, amin. Itu doanya anak kecil. Kalau kita berdoa ya terlebih dahulu dong ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sampai saat ini Engkau sudah menyertai dan menolong, melindungi dan memberkati saya. Disanjung dulu Tuhannya, dipuji dulu, jangan ujuk-ujuk langsung minta. Enak banget. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan hidup saya, emang Tuhan itu kapan minta? Jangan dong, kalau minta sesuatu naikkan dulu ucapan syukurmu, terima kasihmu, sanjunganmu, pujianmu kepada Tuhan, baru engkau menaikkan doa. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu persis apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Seperti seorang tua, kalau contohnya saudara punya anak dan seragam sekolahnya itu sudah mulai sempit di badannya, kalau dipakai contohnya sudah mulai terbuka lagi kancingnya, ya, anak ini tidak minta loh. Anak ini tetap aja sekolah dengan baju yang sempit itu.
walaupun dia tidak leluasa bergerak, tapi pasti orang tua langsung punya pikiran, nanti deh kalau ada uang kita belikan seragam baru. Itu orang tua kita, bapak jasmani kita. Apalagi Tuhan kita yang kita sembah saat siang hari ini, Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu. Jadi engkau tidak perlu takut. Situasi pandemik ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, tapi yang jelas jangan pernah engkau abaikan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan kau pikir ketika engkau bersembunyi di rumah dan tidak datang memuji Tuhan, tidak berdoa itu engkau aman. Salah. Saya bilang tadi, yang kena positif itu tidak pernah keluar rumah, bayangkan saja. Dia hanya sekali seminggu keluar rumah untuk membeli keperluan rumahnya, keperluan makanannya. Tapi kenapa? Kenapa dia bisa terkena positif COVID? Kita tidak tahu di mana dia kena. Dia tidak pernah keluar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi yang dapat menjamin hidup saudara dan saya itu adalah mengasihi Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan kau pikir ketika engkau sembunyi di rumah aman. Ketika engkau tidak berdoa aman. Ya aman sementara. Tapi engkau harus mengambil sikap dan keputusan. Aku harus datang mengasihi Tuhan. Karena apa? Tuhan itu tahu persis loh, siapa-siapa yang mengasihi Dia. Dan Dia tahu setiap yang mengasihi Dia. Firman Tuhan berkata, kalau kita melakukan kewajiban kita kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan juga akan melakukan kewajibannya, yaitu memenuhi setiap keperluan kebutuhan kita. Haleluya! Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat ke-9 mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau di sini dikatakan dikuduskan namamu, bukan berarti Tuhan kita ini tidak kudus. Bukan berarti kita mendoakan supaya Tuhan kita menjadi kudus. Salah. Ini pernah dipakai seorang mualaf yang menjadi ustadz, mengatakan Tuhannya orang Kristen itu tidak kudus, maka umatnya disuruh untuk mendoakannya supaya kudus. Karena kan bunyinya dikuduskanlah namamu, seolah-olah kita yang mendoakan supaya nama Tuhan itu kudus. Doa saudara dan saya tidak penting bagi Tuhan. Karena apa? Memang Tuhan kudus. Tuhan itu suci. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hebat. Tidak perlu saudara mendoakan Tuhan kita. Kita yang harus minta berdoa supaya Tuhan lindungi kita. Tuhan kita tidak perlu kita doakan. Tuhan kita tidak perlu kita katakan, oh kuduslah engkau Tuhan. Tapi firman Tuhan saat ini mengatakan dikuduskanlah namamu, ini menggambarkan suatu arti. Saudara dan saya sebagai orang Kristen ini menyandang nama Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Ada label Kristus di dalam dirimu walaupun tidak tertulis. Ada nama Yesus di dalam dirimu karena engkau adalah pengikut Kristus. Dan ingat satu hal, ketika engkau menyandang label nama Kristus di dalam dirimu, baik buruknya nama Yesus itu tergantung saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka orang di sekitar kita akan mengatakan, wah orang Kristen itu baik-baik ya. Yang dipuji siapa? Tuhan. Tetapi ketika melakukan satu keburukan, maka orang-orang yang melihat kita akan mengatakan, dasar orang Kristen kafir. Bahkan
mereka itu kalau maki-maki orang Kristen itu dengan kalimat-kalimat yang sangat menjijikkan. Terkutuklah. Waduh, kenapa? Karena banyak orang Kristen yang tidak menjadi berkat. Sadarlah bahwa kita sebagai orang Kristen ini membawa nama Yesus, membawa citra Yesus dalam hidup kita. Kita ini adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Orang bebas menilai kita seperti apa. Orang bisa menilai saudara dan saya positif sehingga mempermuliakan Tuhan. Tapi orang bisa menilai saudara dan saya dengan hal yang negatif sehingga Tuhan dihujat oleh kata-kata mereka. Oleh karena itu saat siang hari ini saya rindu saudara dan saya dimanapun kita berada, kita menjadi berkat supaya nama Yesus itu senantiasa kudus di dalam diri kita. Kita lihat ayat di dalam kitab Imamat 21 ayat 6. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya. Imamat 19 ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi manusia atau orang Kristen ini bisa melanggar kekudusan nama Tuhan. Artinya apa yang kita lakukan di luar kebenaran adalah melanggar kekudusan nama Tuhan. Oleh karena itu kita harus kudus. Seperti minggu kemarin kita katakan, mana ada orang kudus? Kudus bukan berarti saudara tidak bergaul. Kudus bukan berarti saudara harus mengisolasi diri, tidak bergaul, tidak bekerja. Tapi kudus artinya dimanapun engkau bergerak, dimanapun engkau berjalan, engkau tidak di luar rel kebenaran. Itu namanya kudus. Maka dikatakan kita menjadi domba di tengah-tengah serigala. Kita harus tetap menjadi domba. Kita harus tetap hidup dalam kebenaran walaupun lingkungan kita orang-orang yang hidup di luar kebenaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nama Tuhan bisa dilanggar oleh pelanggaran kita, oleh keburukan kita. Oleh karena itu saat siang hari, jagalah kekudusan hidupmu supaya nama Tuhan tetap dikuduskan. Haleluya! Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan di ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, bukan berarti fisiknya kerajaan Allah itu datang kepada saudara dan saya. Kalau fisiknya kerajaan Allah itu datang kepada saudara dan saya, Tuhan Yesus sudah datang kedua kali. Tetapi di sini mempunyai suatu arti. Datanglah kerajaanmu seperti di bumi dan di surga. Artinya apa? Kita yang masih hidup di bumi ini boleh merasakan suasana surga di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelimpahan, ada kemuliaan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Itu adalah suasana surga. Jadi kerajaan Allah yang datang kepada kita itu bukan fisiknya, tapi suasananya. Keadaan surga itu bisa menjadi milik kita apabila kita benar-benar mau hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita lihat ayatnya, saudaraku, Lukas 11 ayat 20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Haleluya! Jika setan diusir, ingat, setan diusir, maka firman Tuhan mengatakan sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu.
kepadamu. Ketika setan kita usir dari dalam hidup kita, dari dalam pribadi kita, setan sudah keluar, tidak pernah menjadi bagian lagi dalam hidup kita. Maka firman Tuhan berkata, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya apa? Suasana surga sudah menjadi milikmu. Ketika setan diusir, artinya tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Maka suasana surga, kemuliaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan itu menjadi bagian kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak menginginkan suasana surga terjadi dalam hidup kita? Pasti kita menginginkan semuanya. Ketika suasana surga ada dalam hidup kita, pasti ada sukacita yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau namanya ada suasana surga, tidak mungkin saudara dan saya kekurangan. Gak mungkin saudara dan saya kelaparan. Tetapi yang ada adalah kelimpahan berkat dan sukacita. Haleluya! Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu ketika setan diusir. Oleh karena itu, kalau ingin kerajaan Allah, suasana surga itu menjadi bagian dalam hidup kita, maka usirlah setan dari dalam hidup. Saudara tidak memerlukan setan. Yang saudara perlukan adalah Tuhan. Haleluya! Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita manusia ini paling egois, sering memaksakan kehendak kita. Kita anggap kehendak kita ini yang terbaik, kehendak kita ini yang paling benar. Padahal yang tahu persis apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang terbaik dan terjadi dalam hidup. Bukan kehendak kita. Boleh kita meminta, boleh, Tuhan tidak melarang kita meminta apapun juga. Tetapi jangan pernah memaksakan kehendak kita untuk mendikte Tuhan. Ingat, orang Kristen itu banyak mendikte Tuhan. Tuhan berkati saya dengan ini, Tuhan berkati saya dengan ini, berkati saya dengan ini. Kita dikte Tuhan. Padahal Tuhan tahu apa yang sebenarnya menjadi keperluan dan kebutuhan. Kita suka memaksakan kehendak pribadi kita. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bahwa setiap apa yang menjadi doa kita, apapun itu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kita lihat di dalam Lukas 22 ayat yang ke-42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus ketika mau disalib itu diperhadapkan suatu hal yang sangat menakutkan sebagai manusia. Nah, Tuhan Yesus ketika disalib itu sudah menjadi manusia. Dia berdoa, tetapi mengakhiri doanya apa? Dia katakan, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Itu yang harus menjadi prinsip orang percaya. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, sekalipun kita boleh memintanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Kita kan gak tahu apa yang terjadi hari esok. Tuhan tahu. Jadi makanya jangan paksakan kehendak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada seorang tukang tahu yang membuat tahu di rumahnya, dan setiap pagi dia berjalan ke pasar menjual tahunya. Ini rumahnya di desa. Sehingga ketika dia keluar untuk mendapatkan angkot, itu dia harus berjalan di pematang sawah itu ya. Sawah itu kan biasanya ada jalan-jalan kecil ya, untuk mencapai jalan di mana ada angkot lewat dari rumahnya. Setiap hari dia bersukacita karena orang ini juga termasuk orang percaya. Tiap hari dia bersukacita dengan membawa tahunya ini melewati sawah itu, jalan di tengah-tengahnya itu, untuk mendapatkan angkot dan sampai ke pasar. Dan tahunya itu sangat laris, sehingga setiap pulang dia akan mendapatkan keuntungan yang
dia merasa dia sangat diperhatikan Tuhan. Dia sangat bangga sama Tuhan. Setiap hari dia keuntungannya semakin berlipat-lipat. Tapi suatu hari, ketika dia berjalan melewati pematang itu, jalanan kecil yang ada di sawah-sawah itu, dia terpeleset dan jatuh. Dia penuh dengan lumpur, tahunya semua hancur penuh dengan lumpur. Artinya ada kerugian total. Modalnya saja tidak balik. Dia protes sama Tuhan. Dia protes karena keinginan dia pasti laris dong seperti biasanya supaya dia mendapatkan keuntungan. Dia protes, dia berdoa, Tuhan kenapa mesti ini terjadi Tuhan? Saya kan sudah susah payah semalaman saya 2 tahun. Saya mau bawa ke pasar, biasanya saya mendapatkan keuntungan, ini modal saja nggak balik. Masa Tuhan nggak sayang, nggak kasihan sama saya? Tahu saya hancur semua, dia protes, dia protes dan protes. Saudaraku yang dikasih itu, ketika sore harinya dia mendengar bahwa angkot yang suka menjemput dia membawa tahunya itu kecelakaan dan orang semua yang ada di dalamnya meninggal semua. Haleluya! Saudaraku yang dikasih Tuhan, kehendak si tukang tahu ini pasti laris dong mendapatkan keuntungan. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Maka Tuhan selamatkan tukang tahu itu tidak naik angkot itu. Makanya jangan pernah memaksakan kehendak untuk apapun juga. Karena Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan. Haleluya! Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus mengutamakan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berdoa A dan Tuhan kasih yang B, syukurilah. Berarti itulah yang terbaik bagi kita. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat 11 mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan ada satu kepentingan yang paling vital dalam hidup kita sebagai manusia. Semua manusia membutuhkan makanan. Ya. Di sini dikatakan yang diminta adalah makanan. Artinya sebenarnya yang paling urgent lah yang kau minta terlebih dahulu. Apa yang jadi kebutuhanmu yang paling terpenting? Minta. Dan di sini dikatakan secukupnya. Artinya tidak muluk-muluk. Ya. Tidak terlalu tinggi. Bahkan di sini dikatakan pada hari ini. Bayangkan saja ya. Di sini berikanlah kami pada hari ini. Kok gak kita katakan berikanlah kami makanan secukupnya? Gak langsung ada pakai pada hari ini. Kalau boleh seminggu, kalau boleh sebulan, kalau lebih lagi 1 tahun. Tetapi di sini ada kalimat pada hari ini. Kenapa? Kenapa pada hari ini? Karena Tuhan mau setiap hari saudara dan saya berhubungan dengan Tuhan. Setiap hari saudara dan saya berkata-kata, berbicara kepada Tuhan, supaya ada hubungan yang manis antara Tuhan dengan kita. Tuhan ingin mendengar suara anak-anak. Seorang tua pasti ketika tidak mendengar suara anaknya 1 hari saja, pasti dia kangen. Pasti kalau nggak video call, ya telepon. Kenapa? Hanya mendengar suaranya. Enak banget rasanya kalau mendengar suara anak kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian juga Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini. Tuhan mau setiap hari saudara dan saya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan hanya saudara memikirkan kehidupanmu jasmanimu saja, tetapi engkau juga harus membangun rohanimu dengan engkau datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan akan menilai seberapa jauh kasihmu kepada Tuhan. Banyak orang Kristen ini mengabaikan Tuhan. Kalau main game bisa berjam-jam. Kalau nonton sinetron bisa berjam-jam. Tapi ketika berdoa, giliran berdoa, gak 5 menit juga gak sanggup. 5 menit gak sanggup. Buru-buru, seolah-olah dikejar apa. Padahal seharusnya saudara dan saya mengambil waktu khusus
untuk membangun hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Katakan hari ini, maksudnya besok engkau juga harus minta, berdoa juga artinya. Jadi jangan tidak pernah berdoa. Berdoalah engkau, apalagi dalam situasi seperti ini. Kita tidak tahu mau dibawa kemana situasi ini. Tapi yang jelas saudara, satu-satunya kunci adalah engkau tetap berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan. Ingat sekali lagi, sembunyi dimanapun engkau saat ini, umpat supaya tidak kena virus corona, saudara tidak dapat menjaminnya. Saudara tidak dapat menjaminnya karena bagaikan siluman. Tetapi yang dapat menjamin keselamatan dan melindungi saudara dan saya hanya Tuhan. Makanya kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak dapat melindungi diri kita sendiri. Kita tidak dapat menjaga diri kita sendiri. Kita akan perlu bekerja. Kita perlu makan. Kita perlu beraktivitas. Apa yang akan terjadi apabila saudara bertemu dengan orang-orang yang positif? Saudara tidak tahu. Jelas satu hal, engkau tetap menggunakan protokol kesehatan, masker, hand sanitizer harus kau siapkan. Selain itu yang terpenting adalah berdoa, karena hanya Tuhan yang melindungi saudara, bukan siapa-siapa. Pemerintah saja sudah hampir kewalahan. Katanya rumah sakit itu sekarang sudah penuh, ya, bahkan sudah banyak yang ditolak. Kemana saudara dan saya berhidup? Jangan sekarang kau merasa sehat. Jangan sekarang kau merasa aku gak bakal kena, aku kan masih kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya Tuhan yang dapat melindungi saudara dan saya. Oleh karena itu kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Jadi jangan abaikan hubunganmu dengan Tuhan. Ingat, kalau kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan juga bisa mengabaikan engkau. Kalau Tuhan sudah mengabaikan engkau, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di sini dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika engkau berdoa, engkau harus minta pengampunan terlebih dahulu. Setiap hari penyucian, pengudusan hidupmu harus engkau minta kepada Tuhan. Kenapa? Karena supaya tidak terhambat doa kita. Kesalahan, pelanggaran kita itu menghambat doa kita. Doa kita gak bisa naik. Kenapa? Karena ada dosa, ada pelanggaran, ada kesalahan yang masih belum diampuni. Makanya setiap hari perlu berdoa, minta pengampunan, minta penyucian daripada Tuhan. Tapi ingat satu hal, firman Tuhan, ada syaratnya supaya engkau diampuni Tuhan. Di Matius 6 juga ayat ke-14 dan 15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, catat, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya. Ini yang seringkali orang abaikan. Kita berdoa minta diampuni Tuhan, tapi kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka sering saya katakan, buang akar pahit dalam hidupmu, buang rasa benci dan dendam dalam hidupmu, karena itu akan menghalangi berkat tercurah di dalam hidupmu. Putuskan hubunganmu dengan kebencian, dengan dendam, dengan akar pahit, supaya pengampunan mengalir dalam hidup. Kalau ada orang sakit, dulu saya nggak pernah terlalu tanggap di medsos itu,
doakan saya sedang sakit, ini. Itu semua yang anggota-anggota di situ yang kenal itu mendoakan semua. Dalam nama Yesus semula, bilur-bilur dari pokoknya banyak sekali dengan kalimat-kalimat yang membuat kekuatan bagi yang sakit ini supaya disembuhkan. Komentar saya tidak seperti itu. Komentar saya hanya saya katakan, minta pengampunan daripada Tuhan terlebih dahulu. Setelah minta pengampunan dari setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, berdoa dan percayalah. Ketika engkau sudah memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dengan melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan, maka apa yang menjadi rinduanmu pasti dikabulkan Tuhan. Itu kalimat saya. Saya nggak boleh langsung dalam nama Yesus sembuh. Apa yang mau kita doakan dalam nama Yesus sembuh, sedangkan dia aja tidak berdoa, tidak minta ampun dulu atas setiap pelanggaran dan kesalahannya. Oleh karena itu saat siang hari ini kita mau koreksi pribadi, lepas pribadi kita. Ketika kita mau berdoa, mari supaya doa kita ini tidak terhambat, minta penyucian terlebih dahulu kepada Tuhan. Minta pengampunan. Kita kan nggak tahu apa yang menjadi kesalahan kita. Seringkali tidak sengaja mungkin, atau kita membuat orang lain sakit hati, atau mungkin orang lain itu merasa tersinggung dengan kata-kata kita. Untuk itu kita harus terus melakukan penyucian dengan meminta pengampunan. Dan ingat, firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin diampuni, engkau juga harus mengampuni. Siapapun juga itu, walaupun itu sangat menyakitkan, engkau ampuni dia. Karena itu adalah kewajiban kita kalau kita mau menerima berkat Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan di ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan itu sebenarnya datangnya dari mana? Kita lihat di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Haleluya. Ternyata pencobaan itu datangnya awalnya itu dari keinginan kita sendiri. Keinginan kita yang terlalu tinggi, keinginan kita yang ingin sesuatu yang wah dan kita tidak mampu memilikinya, sehingga membuat kita jatuh dalam dosa. Karena kita menjadi bersungut-sungut, kita menjadi marah sama Tuhan, kita jadi tidak lagi setia sama Tuhan. Sering keinginan kita ini melebihi daripada kemampuan kita, sehingga kedagingan kita menguasai hidup kita. Inilah yang sering membuat orang Kristen menjadi jatuh. Makanya perlu adanya doa. Kalau saudara berdoa setiap hari, tentunya keinginan saudara ini akan dibentuk oleh Tuhan menjadi sesuatu yang juga menjadi keinginan Tuhan. Jadi jangan keinginanmu yang terlalu tinggi yang menguasai hidupmu. Kedagingan kita ini sering tidak dapat kita atasi. Kita lihat di dalam kitab Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging kita ini lemah, ya kan? Daging kita ini sering dikuasai dengan hawa nafsu kita. Kedagingan ini sering ingin sesuatu yang wah, sesuatu yang kita anggap lebih daripada orang lain. Inilah yang sering membuat kita jatuh dalam pencobaan, sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan hati kita. Maka firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita harus berdoa supaya apa? Jangan jatuh dalam pencobaan itu, supaya keinginan kita ini dapat kita rem, sehingga keinginan kita ini juga menjadi keinginan Tuhan untuk memperbaiki hidup saudara dan saya. Haleluya. Di ayat berikutnya mengatakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskan. Kenapa kita
dilepas. Kita lihat ayat-ayat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Ingat saudaraku yang dikasih Tuhan, si jahat itu iblis. Iblis itu bagikan singa yang mengaum mencari mangsa untuk ditelannya. Iblis itu bisa menyerupai malaikat terang. Iblis itu kadang-kadang menyodorkan sesuatu yang menggiurkan. Iblis itu selalu membuat sesuatu yang kita anggap lebih indah dan lebih nikmat. Saudaraku yang dikasih itu, hanya dengan kita berjaga dan berdoalah, maka kita akan terjaga dari mangsa mulut iblis yang akan menelan kita. Karena iblis ini tidak akan pernah tinggal diam, saudara. Iblis tidak akan pernah tinggal diam, tetapi dia akan terus bekerja mencari mangsa yang bisa ditelannya, yang bisa diseretnya untuk ikut masuk dalam kebinasan. Apatah lagi kalau saat ini menjelang akhir zaman, itu iblis itu bekerja keras. Iblis itu juga ada puasanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, pendeta-pendeta yang pendeta setan, ada pendeta setan, saudaraku yang dikasih. Ya. Pernah ada dua orang yang menyebut dirinya pendeta naik dalam sebuah pesawat. Baru ini, ketika mereka berkenalan, mereka berkata bahwa mereka itu adalah hamba pendeta. Dia bilang begitu. Oh iya. Ketika mereka berkenalan, mau disodorkan makanan, oh maaf, saya sedang puasa. Dua-duanya sedang berpuasa. Oh, Bapak juga berpuasa ya? Ini hamba Tuhan yang benar. Iya, saya sedang berpuasa. Oh, berpuasa untuk apa, Pak? Ya, supaya banyak pengikut setan. Kaget ini pendeta. Hah? Supaya banyak pengikut setan. Pendeta-pendeta setan itu berpuasa. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau saudara dan saya tidak pernah berjaga-jaga dan tidak berdoa, setan aja berpuasa untuk menjungkir balikan hidup saudara. Maka saudara harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena iblis ini bekerja keras saat ini untuk menjatuhkan banyak orang-orang yang mengikut Kristus. Dan dia ingin membawa sebanyak-banyaknya orang masuk di dalam kebinasaan. Ketika engkau lengah, maka engkau akan dimangsanya. Tetapi ketika engkau tetap kuat, tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, iblis tidak akan berani mendekat kepadamu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat terakhir mengatakan karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah siang hari ini, dia yang punya kerajaan surga, punya kuasa dan kemuliaan, kenapa kita seringkali tidak percaya? Kita seringkali mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita lebih percaya kepada diri kita. Kita lebih percaya kepada kemampuan kita. Padahal kemampuan kita tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Doa orang benar yang dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar, bukan doa yang benar loh, ya. Bukan doa yang benar, Tuhan tidak perlukan itu. Tapi doa orang yang benar, orangnya yang dituju Tuhan.
paling tidak berdoalah untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk saudara-saudara. Karena ketika engkau berdoa, tangan Tuhan itu sendiri yang akan menjangkau engkau. Anggaplah doa itu menjadi nafas dalam kehidupan. Kalau saudara tidak bernafas, saya mau tanya, bisa kan? Pasti mati kan? Anggaplah itu nafas, sehingga engkau tidak pernah lupa lagi untuk berdoa. Tuhan sudah memberikan gambaran bagaimana seharusnya kita berdoa. Kita harus hidup di dalam kebenaran, kekudusannya, supaya kerajaan Allah datang dalam hidup kita. Amin. Haleluya.